Sekarang gue mau bahas poin selanjutnya, yaitu tentang fight yang kontroversi. Hasilnya, gue lihat ada 3 fight yang kontroversi. Hasilnya itu adalah Abu Izzat, terus ada Fahri Kabilan, dan juga Ronald Putra. Pertama, gue cuma mau bilang bahwa di setiap pengambilan skor ronde itu gue nggak bisa ada intervensi sama sekali. Jadi itu tuh bukan suatu hal yang gue bisa setting atau gue bisa lakukan gitu. Jadi for sure, gue benar-benar di dalam tugas promotor adalah membuat sebuah event. Gue mempromosikan karena tugas gue memang gue mau memuliakan fighter. Semua fighter gue bikin photoshoot terbaik, gue bikin promosi terbaik, wadah buat mereka ngomong. Bahkan mereka ngomongnya apa aja tuh gue nggak tahu gitu loh. Jadi gue cuma selalu bilang bahwa ini lu bisa klarifikasi lah ke semua fighter, lu boleh tanya ke semua sosial media fighter bahwa gue selalu ngomong apapun yang kalian mau omongin, kalian omongin. Apapun yang kalian mau kasih pesan ke fighter kalian, kalian bilang this is the time, promote yourself. Gue udah kasih platformnya untuk amplify yourself, your skill. Jadi pakai ini dengan baik gitu loh. Dan itu selalu yang gue lakukan. Jadi kalau misalkan kayak drama ini disetting, sama kayak waktu itu bahas KJ Randi, gimana caranya gue bikin seorang Randi Pangalila hampir pingsan, matanya putih 2 kali, bangun terus tiba-tiba dia comeback spinning back kick ke perutnya KJ gitu. Nggak ada yang bisa gue setting situ. Yang kedua, jujur kalau dari lubuk hati gue yang paling dalam, gue tidak dapat keuntungan apapun dari hasil Indonesia Malaysia. Apapun hasilnya, siapa yang menang siapa yang kalah, gue nggak ada keuntungan apapun. Karena apa? Karena yang udah gue bentuk ini adalah sebuah liga guys, nggak ada project pribadi. Ini semua mereka bertarung untuk mendapatkan posisi liga teratas. Yang sekarang secara short term plan-nya adalah mereka yang Indonesia dan Malaysia akan ada 2 wakil dari 61-2, 67 kg 2 untuk bisa main di Grand Prix Beyond 9. That's it. Jadi ketika menang atau kalah itu gue nggak akan mendapatkan keuntungan apa-apa gitu loh. Mau skor 10-0 Indonesia, 10-0 Malaysia gitu, atau kayak misalkan 5-4, 4-5, 6-4, 4-5, 5-5, seri pun gue nggak masalah gitu loh. Jadi aneh lah kalau misalkan dianggap bahwa gue mau ngambil keuntungan dari sana gitu. Terus kebijakan dari gue adalah, mungkin banyak yang nanya kenapa live-nya di unlisted. Live-nya di unlisted sesimpel karena gini, Beyond itu akan ada fight library yang nanti mau bisa diakses secara subscription. Jadi memang plannya dari awal tuh emang udah selesai stream ya selesai stream, dan kita ngehargain orang yang udah bayar one time pay per view yang berlaku selama 3 hari, sisanya itu. Tapi karena ada 3 fight yang kontroversial ini, secara penilaian wasit dianggap sama orang itu akan gue bikin secara free. Gue cuman mau kasih tahu ini adalah keputusan dari gue dan tim sebagai Beyond, bahwa nanti 3 fight itu akan dikasih secara free untuk kalian bisa nilai secara pribadi. Kira-kira menurut kalian seperti apa? Kalian bisa langsung samain juga dengan hasilnya di Boxrec. Kalian bisa cari gue as promoter Yosua Marcellus Mulyardo. Ada acara kemarin, kalian bisa lihat skor akhir dari semua juri juga. Kalian bisa samain. Itu akan dikasih secara bebas. Mungkin gue kasih bantuan buat kalian menilai kali. Ada beberapa faktor poin yang bisa kalian lihat lah. Ini gue bukan sebagai UCC, ini sebagai gue nih yang kasih tahu sebagai awam aja lah kalau misalkan menilai sebuah ronde gitu. Jadi setiap ronde itu harus dinilai minimal dengan skor 9-10, 10-9 must point round. Jadi setiap ronde harus ada yang menang dapat poin 10, harus ada yang 9 yang kalah. Kalau ada jatuh atau knockdown dihitung, itu baru dibikin 8, jatuh 2 kali 7, jatuh 3 kali TKO. Nah, dalam penentuan 10-9 point must round itu ada 5 faktor. Yang pertama, pukulan yang masuk dan pukulan yang diblok atau dihindarkan. Jadi yang diblok atau dihindarkan itu nggak poin, yang masuk itu poin. Nah, ada bedanya juga serangan yang masuk dengan serangan yang telak mutlak. Misal jadi kayak ada masuk secara sikap bener, secara landingnya, connectnya bener dengan knuckle dan juga backhand gitu kalau di kick striking ya. Dan masuk biasa sama masuk telak gini. Nah, itu beda poinnya. Yang ketiga adalah penilaian poin ketika dilakukan gerakan-gerakan yang sulit dan land atau connect. Jadi kena gitu. Misal elbow, spinning back elbow, spinning heel kick, spinning back kick, question mark kick. Jadi tendangan-tendangan yang memiliki teknik tingkat tinggi atau tidak biasanya gitu. Itu poinnya lebih tinggi. Dan yang terakhir, ketika misal poin itu udah nggak bisa dinilai sebagai acuan atau kayak ini kayaknya seri nih secara poin gitu, mirip-mirip itu kan harus langsung dinilai sama juri biasanya. Itu ada 2 faktor lainnya. Agresivitas tuh ya bisa dinilai